Salam dan bahagia. Pertama-tama kami dari kelompok 6 mengucapkan terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan materi yang berjudul perencanaan audit. Sebelum kami menyampaikan materinya, terlebih dahulu kami akan memperkenalkan diri. Saya sendiri Maria Regina dengan NIM 2019-017216 dan teman saya Wahyu dengan NIM 2019-017227. Baik, yang pertama perencanaan audit. Jadi, apa itu perencanaan audit? Perencanaan audit adalah prosedur-prosedur yang dilakukan setelah proposal disetujui atau perikatan audit telah ditandatangani dan merupakan jembatan untuk pekerjaan pengujian. Perencanaan audit meliputi pengembangan strategi menyeluruh, pelaksanaan, dan lingkungan audit yang diharapkan. Selanjutnya, langkah-langkah dalam kegiatan perencanaan audit. Yang pertama, memahami bisnis dan industri klien. Yang kedua, memahami dan menilai struktur pengendalian intern. Yang ketiga, menentukan tingkat materialitas awal dan salah saji yang bisa diterima. Yang keempat, menentukan tingkat risiko audit awal. 5. Melakukan komunikasi dengan klien atau auditor lain jika bertindak sebagai auditor utama. Yang keenam, menyusun rencana audit. Dan yang terakhir, menyusun audit program. Berikut, dalam perencanaan audit, auditor harus mempertimbangkan antara lain, yang pertama, ada masalah yang berkaitan dengan bisnis entitas dan industri yang menjadi tempat entitas tersebut. Kedua, kebijakan dan prosedur akuntansi entitas tersebut. Yang ketiga, metode yang digunakan oleh entitas tersebut dalam mengolah informasi akuntansi yang signifikan, termasuk penggunaan organisasi jasa dari luar untuk mengolah informasi akuntansi pokok perusahaan. Yang keempat, tingkat risiko pengendalian yang direncanakan. Kelima, pertimbangan awal tentang tingkat materialitas untuk tujuan audit. Yang keenam, pos laporan keuangan yang mungkin memerlukan penyesuaian. Dan yang ketujuh, kondisi yang mungkin memerlukan perluasan atau pengubahan pengujian audit, seperti risiko kekeliruan atau kecurangan yang material atau adanya transaksi antar pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Dan yang terakhir, sifat laporan auditor yang diharapkan akan diserahkan, atau sebagai contoh, laporan auditor tentang laporan keuangan konsolidasian, laporan keuangan yang diserahkan ke Bapepam, laporan khusus untuk menggambarkan kepatuhan klien terhadap kontrak perjanjian tersebut. Berikutnya isi audit plan. Isi dari audit plan mencangkup yang pertama hal-hal mengenai klien. Yang pertama bidang usaha klien, alamat, nomor telepon, dan fax. Yang kedua status hukum perusahaan atau berdasarkan akte pendirian. Yang ketiga kebijakan akuntansi. Yang keempat buku yang digunakan yaitu buku penjualan, buku pembelian, buku kas atau bank, buku memorial. Yang kelima metode pembukuan. Yang pertama manual, komputer, dan bisa mesin pembukuan. Yang keenam neraca komparatif dan perbandingan penjualan, laba atau rugi tahun lalu dan sekarang. Yang ketujuh client kontak atau presiden direktur, controller, penasihat hukum. Yang kedelapan accounting, auditing, dan tax problem. Yang kesembilan accounting problem, yaitu perubahan metode pencatatan dan manual ke komputer, revaluasi visit aset, perubahan metode atau tarif penyusutan. Yang ke-10 auditing problem, yaitu hasil konfirmasi tahun lalu tidak memuaskan, perubahan accounting polisi. Tax problem, yaitu masalah
restitusi kekurangan penyetoran, adanya 2 pembukuan dan perusahaan. Kemudian yang kedua, hal-hal yang mempengaruhi klien yaitu majalah ekonomi atau surat kabar, yaitu bisa berupa business news, ekonomi keuangan Indonesia. Yang ketiga, hal-hal yang mempengaruhi klien. Yang pertama, rencana kerja auditor. Yang pertama, staffing, waktu pemeriksaan, dan jenis jasa yang diberikan. Yang kedua, hal-hal tambahan. Yang pertama, bantuan yang dapat diberikan klien. Yang kedua, time schedule. Yang ketiga, pada akhir audit plan mencantumkan yang pertama dibuat oleh, kedua direview oleh, yang ketiga approve oleh. Selanjutnya, audit program. Audit program merupakan kumpulan prosedur audit, yaitu dibuat tertulis yang rinci dan dijalankan untuk mencapai tujuan audit, atau akan lebih baik jika audit program dibuat terpisah untuk compliance test dan substansi test. Kemudian tujuan dari audit program yaitu untuk mengetahui apakah penyajian laporan keuangan oleh manajemen dari sisi eksistensi atau keterjadian, kelengkapan hak dan kewajiban, penilaian atau alokasi, serta penyajian dan pengungkapan dapat dipercaya, wajar, dan tidak menyesatkan terhadap pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan tersebut. Selanjutnya, manfaat audit program. Yang pertama, sebagai petunjuk kerja yang harus dilakukan asisten dan instruksi bagaimana harus menyelesaikannya. Yang kedua, sebagai dasar untuk koordinasi, pengawasan, dan pengendalian pemeriksaan. Yang ketiga, sebagai dasar pemilihan kerja yang dilakukan klien. Berikutnya, audit program yang baik mencantumkan yang pertama, tujuan pemeriksaan atau audit objektif. Yang kedua, prosedur audit yang akan dijalankan. Yang ketiga, kesimpulan pemeriksaan. Kemudian prosedur audit program. Yang pertama, prosedur audit program untuk compliance test. Yang kedua, prosedur audit program untuk substantif test. Yang ketiga, prosedur audit program untuk keduanya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.